Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolres Jakarta Timur beserta karyawati korban penganiayaan di toko roti. Ya, dalam rapat kali ini korban bernama Dwi Ayu Darmawati diminta untuk menceritakan kronologi kejadian. Rapat dengar pendapat dengan Kapolres Jakarta Timur beserta karyawati korban penganiayaan di toko roti digelar oleh Komisi 3 DPR RI. Pegawai toko roti yang mengalami kekerasan fisik oleh anak bos toko roti di tempat dia bekerja, ia sampaikan kejadian dan bukti-bukti terkait kasus penganiayaan ini. Korban menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada 17 Oktober lalu. Korban mengaku pelaku sudah berkali-kali melakukan kekerasan fisik dan verbal kepadanya. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Jadi berkali-kali itu Mbak ya? Iya. Dari jam 9 itu ya? Iya. Pertama setelah dia minta Mbak Dwi mengantarkan makanan nggak mau, dia sudah melakukan lempar. Ya, waktu mau pulang dilempar lagi sampai kena. Itu kena semua itu ya? Kena semua ke badan saya semua. Ke badan. Oh, nggak ada yang nolong waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, saya di situ cuma berdua sama teman saya satu. Oke. Sesudah kejadian, korban mengaku sudah melapor ke Polsek Rawamangun dan Polsek Cakung, namun ditolak karena tidak sesuai dengan TKP. Habis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung, yang di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Komisi 3 DPR RI memastikan untuk memproses hukum secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan akan dikirim tim untuk mengawal persidangan. Dari Jakarta,
Yulinda Tridewi, Putra, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai melakukan rapat dengar pendapat, Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI mengatakan pihak Komisi 3 akan mengawal kasus penganiayaan yang dialami karyawan toko roti oleh anak pemilik toko roti tersebut. Yang terpenting sebetulnya satu, status kejiwaan orang ini. Jangan sampai ya ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dalih kesehatan mentalnya, ya. Karena dia kan bisa beraktivitas, artinya dia bisa bertanggung jawab secara hukum, ya. Dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kami akan kawal terus, bahkan tim sekretariat nanti akan hadir dalam persidangan, ya, memantau persidangan ini, ya, dan kami akan koordinasi juga dengan Kejaksaan, ya, Jakarta Timur untuk memastikan pelaku dituntut berat, ya. Karena saya pikir berulang ya Mbak Ayu ya peristiwanya ya, dan kita juga jamin ya nih Mbak Ayu tidak diganggu. Kalau kemarin kan tadi ada misalnya di seolah-olah ada pengacara dari Polda dan lain sebagainya, kita juga akan cari itu siapa orang-orang itu juga. Bukan begitu Pak kuasa hukum ya, dan sekarang sudah ada kuasa hukum yang baru ya dari timnya Pak John LBF ya, sama-sama kita kawal ya Pak ya.